Saudara, apakah Iran akan merespons dua kali ancaman Trump sejak dimulainya rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan Israel bersama Amerika? Kita bahas bersama Marsma TNI Purnawirawan, Bapak Agung Sasongkojati, pakar PPAU yang juga alumnus USR War College, dan juga peneliti Asia Middle East Center, Pak Pizarro Ghazali. Pak Pizarro, Pak Agung, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Pizarro terlebih dahulu bahwa Trump ini sudah mengancam beberapa kali, Pak Pizarro, dan seruan dari warga Iran juga ini menginginkan balas dendam. Pertanyaan saya, apakah Iran akan merespons dengan tindakan militer usai rangkaian pemakaman selesai? Ya, ini akan sangat bergantung ya bagaimana kemudian Amerika dan Israel melihat gelombang jutaan orang yang turun gelanggang ya dalam menyambut pemakaman Ali Khamenei ini. Kalau kemudian ada ancaman pembunuhan, ada ancaman militer, apalagi sampai mengeksekusinya. Karena kita masih ingat ya, dulu saja Ismail Haniyeh itu kan dibunuh, pemimpin Hamas itu di Teheran pasca menghadiri prosesi pelantikan Masoud Pezeshkian sebagai presiden Iran saat itu, akhirnya dieksekusi. Nah, kalau kemudian akhirnya ini ada eksekusi, ada upaya untuk melakukan kekacauan, saya kira IRGC udah bisa memantau. Apalagi IRGC kan udah mengatakan ya bahwa kami akan membalas setiap apapun upaya untuk mengacaukan prosesi pemakaman. Saya kira ucapan IRGC ini pasti kan dikatakan karena dia juga sudah memiliki informasi bahwa adanya upaya ancaman itu dilakukan oleh Israel ataupun false flag. Misalkan ISIS ya kan didorong ke situ untuk melakukan misalkan kekacauan di sana. Karena dulu di Irak pernah ISIS itu melakukan bom bunuh diri ya ataupun pengacauan ketika jemaah Syiah itu sedang berkumpul di Irak. Saya kira kalau ini terjadi maka akan terjadi eskalasi yang sangat besar. Oke, saya ingin ke Pak Agung bahwa Iran juga nampaknya masih memegang kendali atas Selat Hormuz, termasuk juga situasi di Bab el Mandeb juga tengah memanas. Pak Agung, apakah Iran akan memanfaatkan situasi ini untuk membalas Trump? Ya, Trump ini kan dia tujuannya, jadi gini kan sekarang jeda karena sedang ada pemakaman, jadi dibuat jeda seminggu atau 2 minggu. Dan jeda ini kan kosong, nggak ada beritanya. Padahal Trump butuh berita atau informasi yang buat dia tetap ada di atas panggung media. Dan untuk itu dia mengatakan yang paling menarik sekarang memang adalah mengancam-ancam. Dan ancaman ini bukan sekedar ancaman biasa, karena di balik itu juga ada maksud-maksud untuk menyudutkan faksi elit IRGC, kemudian konsumsi politik dalam menjelang KTT NATO, ya dari banyak-banyak. Kemudian juga klaim kemenangan ini tujuannya untuk untuk memberikan tetap perasaan masih melakukan adidaya, karena kalau enggak nanti kan panggung ini dipenuhi dengan pemakaman menunjukkan jutaan orang, menunjukkan banyak orang datang, bahwa sebetulnya Iran itu sebaliknya dari yang dikatakan oleh Barat selama ini, negara yang terpencil, negara yang terisolasi, negara yang ini, dan ternyata begitu banyak yang meliput, dan itu tidak bisa dibiarkan, dan tidak ada cara lain Trump yang mengurus dirinya untuk mengganggu itu, sehingga dia tetap ada adidaya, dan juga tujuan lainnya adalah dalam perundingan untuk menekan supaya nanti tetap mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika, bukan apa yang diinginkan oleh Iran dengan ancaman itu. Dan yang jelas, Iran sudah membalas dengan tetap melanjutkan perundingan, namun ingat hari ini mereka menyerang. Itulah jawabannya. Kenapa? Dengan menyerang kapal itu, mereka tidak menyerang langsung ke Amerika, jadi tidak alasan membalas, tapi juga membuat masalah dengan harga minyak yang langsung naik, dan beberapa tahun menjadi kacau lagi. Jadi ramalan mengenai situasi sudah membaik ini menjadi terganggu. Itulah balasan Iran, bukan langsung menyerang Amerika, tapi menghantam satu kapal tanker di depan Oman ya. Ya, baik. Ya, tentu juga provokasi Trump ini memang kerap kali memanaskan situasi, dan kita tahu juga pada 11 Juli nanti negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran akan berlanjut. Apakah ini mempengaruhi provokasi Trump, apakah mempengaruhi dari negosiasi yang akan terjadi? Apakah Iran akan kembali walk out atau melakukan tindakan yang lebih keras mungkin, Pak Pizarro? Ya, sekarang problematikanya Iran itu dalam konteks negosiasi ya di Islamabad, Amerika itu lebih membutuhkan negosiasi dan diplomasi ketimbang Iran. Saya kira Iran akan memakai pola buying time. Dia akan mengulur-ngulur waktu karena dia tahu semakin negosiasi ini panjang, maka Trump itu akan semakin terbentur dengan waktu. Apalagi menariknya sekarang di jelang pemilu selak yang akan dilakukan di November, itu politisi-politisi yang kontra Trump atau yang pro Palestina, pro perdamaian itu sudah menang tuh di primary Demokrat gitu. Dan ini juga menjadi sinyal bahwa pengaruh
pengaruh influence dari Israel atau narasi-narasi perang invasi ke Timur Tengah itu udah nggak lagi populer di Amerika Serikat seperti itu. Jadi saya kira Iran tidak akan begitu sangat terganggu. Bahkan kalau kita lihat dari kesepakatan diskusikan itu kan menarik ya. Walaupun terjadi deal, tapi kan diwarnai dengan aksi walkout dari Iran, tidak mau jabat tangan, tidak mau foto bersama. Saya kira Iran tidak mau didikte, dia datang untuk bernegosiasi, dia datang berdiplomasi, bukan untuk menyerah seperti itu. Dan tekanan-tekanan yang akan dilakukan oleh Trump kepada Iran menurut saya tidak akan mengubah tapal batas bagaimana diplomasi Iran. Walaupun memang sekarang yang menarik ya, memang ada faksi-faksi ultra radikal di dalam internal Iran yang juga memang mengkritik faksi diplomatik yang dinilai terlalu lunak dalam memberikan syarat-syarat kepada Amerika Serikat. Misalkan, ini Surat Hormuz sudah dibuka, padahal dana belum cair nih, dana dari yang ditahan oleh Amerika Serikat. Kemudian Lebanon masih diserang oleh Israel, tetapi kita sudah melakukan MOU deal. Saya kira ini juga akan menjadi tekanan juga bagi para diplomat Iran, apalagi kalau kita lihat sekarang dalam pelayatan yang dilakukan jutaan orang itu Fahidi muncul gitu ya, kemudian tokoh RJC muncul. Ini menurut saya juga pesan bahwa tokoh-tokoh garis keras atau RJC yang ada di Iran itu sekarang solid untuk kemudian menyatukan bagaimana framework Iran ketika masuk ke meja perundingan, mereka tidak mau didikte oleh Amerika Serikat, mereka bersatu kembali dan mereka tidak mau betul-betul diintervensi oleh Amerika Serikat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Agung bahwa saat ini memang dapat dikatakan masuk ke dalam fase gencatan senjata. Tapi pertanyaannya sejauh mana Iran dan juga Amerika Serikat ini mampu memulihkan kekuatan militer mereka? Pak Agung. Fase gencatan senjata ini sebetulnya adalah fase untuk istirahat sebentar. Tapi mereka tetap siap untuk melanjutkan perang dengan menyiapkan senjatanya. Tapi Iran lebih siap lagi karena dia meningkatkan jumlah rudal dan drone-nya. Amerika terpaksa mengirimkan sebagian karena kan harus dirotasi dan sebagian ini dia tidak sepenuhnya lagi full lagi kekuatan, tapi tetap masih ada kekuatan pemukul dan kekuatan bertahan. Namun yang jelas kemampuan memukul dan bertahannya tidak akan bisa menghadapi serangan Iran. Oleh karena itu tentu Amerika tidak akan menggunakan serangan maksimal atau total karena ini akan berbalas-balasan. Dia sekarang menekan, menginjak ataupun memaksa Iran untuk mengikuti apa yang dimau di perundingan. Sesungguhnya yang sekarang utamanya adalah perundingan. Perundingan utamanya adalah Iran, membuat Iran menyetujui banyak hal yang diakui oleh Amerika. Soal nuklir itu sebenarnya hanya soal bumbu-bumbu yang utama adalah jangan sampai sanksi itu dibuka dengan cepat. Sanksi dibuka karena sekarang masalahnya adalah Israel. Israel ini yang hubungan dengan Amerika agak kurang terganggu karena Israel memaksa untuk tetap soal Libanon. Jadi yang jelas mereka saling siap untuk menyerang kembali. Oke, saya ingin ke Pak Pizarro, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Tadi sudah disinggung oleh Pak Agung soal Israel. Apakah ultimatum Trump ini juga ada pengaruh dari Israel, Pak Pizarro? Singkat saja. Saya kira lebih kepada Amerika Serikat ingin juga memberikan pesan kepada pemilih domestik dia bahwa Trump memenangkan pertarungan, bahwa Ali Khamenei sudah dibunuh dan itu diklaim sebagai sebuah kemenangan. Jadi lebih kepada bagaimana Trump itu mencoba deal dengan pemilih domestik dia menjelang pemilu selak. Tetapi pertanyaannya apakah betul klaim kemenangan Trump? Karena bagi Iran walaupun Ali Khamenei itu sudah meninggal, dia lebih menjadi martir dan kematian dari Ali Khamenei itu menjadi legitimasi baru bagi Iran untuk kemudian bersiap untuk eskalasi yang lebih besar lagi. Saya kira kemudian itu yang sedang terjadi di Amerika Serikat ya ketika Donald Trump melakukan ancaman-ancaman kepada Iran. Oke, baik. Tentu kita akan nantikan seperti apa perkembangan yang kemudian terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Bapak Pizarro Ghazali dan juga Pak Agung Sasongko Djadi telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih, Pak Agung.